Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujianti Putri Utami bersama anggota kelompok saya, yaitu ada Nabila Samarani Alfitri dan Nadia Nursweta. Kami berasal dari kelas MA 21B01. Di sini saya akan menganalisis forecasting menggunakan aplikasi Orange Data Mining untuk memprediksi harga saham MEDC menggunakan VAR model dan ARIMA model. Adapun dataset yang saya gunakan adalah dataset berupa time series yang berisikan pergerakan harga saham MEDC dari awal bulan April hingga akhir bulan Juni tahun 2024. Data tersebut saya unduh pada website Yahoo Finance dan berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka dahulu aplikasi Orange-nya. Kemudian klik file pada kolom data, lalu double klik, kemudian klik ikon file untuk memilih dataset yang akan kita lakukan analisis. Kemudian kita tentukan variabel targetnya terlebih dahulu, dan di sini saya menggunakan variabel close untuk dijadikan target dalam analisis ini. Oke. Kemudian klik data table, lalu sambungkan dengan file, double klik data table. Nah, inilah tampilan dari data yang akan kita lakukan analisis. Data ini saya peroleh dari website Yahoo Finance. Data yang saya gunakan ialah perubahan harga saham MEDC. Di sini ada variabel perubahan yang merupakan presentase dari perubahan nilai harga saham MEDC pada tanggal terkait terhadap harga saham MEDC pada tanggal sebelumnya. Kemudian ada variabel open, yaitu harga awal saham MEDC pada tanggal terkait. Ada variabel high, yang merupakan harga tertinggi saham MEDC pada tanggal terkait. Kemudian ada variabel low, yaitu harga terendah saham MEDC pada tanggal terkait. Kemudian ada variabel close, yang merupakan harga saham penutupan MEDC pada tanggal terkait. Ada variabel edge close, yang merupakan harga penyesuaian penutupan saham MEDC pada tanggal terkait. Ada variabel volume, yang merupakan total transaksi perdagangan saham MEDC pada tanggal terkait. Dan yang terakhir ada variabel date, yang merupakan tanggal transaksi saham MEDC. Kita tutup saja. Kemudian kita select kolom pada kolom transform. Lalu sambungkan dengan data table. Double klik select column. Nah, karena di sini variabel close saya akan jadikan target, maka posisikan variabel tersebut pada kolom target. Lalu close. Lalu kita klik from time series dari kolom time series, lalu sambungkan dengan widget select column. Di sini saya akan melakukan forecasting menggunakan VAR model dan ARIMA model. Kita klik VAR model pada kolom time series. Kita posisikan terlebih dahulu, kemudian klik juga ARIMA model. Saya akan posisikan di bawah VAR model, lalu sambungkan dengan from time series. Begitu juga dengan ARIMA model. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu VAR model. VAR model adalah salah satu metode yang digunakan untuk memproyeksikan sistem dengan variabel waktu agar bisa menganalisis dampak dinamis. Dampak tersebut merupakan faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Model ini merupakan alat analisis yang dapat diandalkan dalam mendeskripsikan data dan membentuk forecast persamaan multivariate yang reliable. Sedangkan untuk ARIMA model atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah salah satu model time series yang efektif untuk mengatasi data yang tidak stasioner atau memiliki tren dan musiman,
Secara sederhana, ARIMA model ini mengkombinasikan 3 komponen utama dalam analisis time series, yaitu yang pertama ada AR, yaitu autoregressive, ada I atau integrated, dan MA atau moving average. Model ARIMA sangat bermanfaat dalam mengatasi ketidakstasionaran data. ARIMA dapat memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan pola-pola yang ada di masa lalu. Dalam prakteknya, ARIMA ini digunakan dalam berbagai industri seperti keuangan, ekonomi, dan meteorologi. Untuk langkah selanjutnya, double klik farm model, lalu kita rubah forecast step ahead-nya, sesuaikan jumlahnya dengan apa yang kita mau. Di sini saya hanya akan menggunakan 20 saja. Dan lakukan hal yang sama pada ARIMA model juga. Forecast step ahead-nya saya akan hanya menggunakan 20 saja. Lalu, klik ikon data table. Sambungkan pada farm model dan ARIMA model. Ini sudah betul ya, forecast pada data. Oke. Lakukan hal yang sama dengan ARIMA model. Forecast to data. Oke. Lalu kita klik ikon line chart pada kolom time series. Kita posisikan di atas saja. Lakukan hal yang sama dengan ARIMA model juga. Kita sambungkan farm model ke line chart dan kita ubah menjadi forecast to forecast. Lakukan hal yang sama dengan ARIMA model juga. Kita ubah menjadi forecast to forecast. Oke. Kita rapihkan terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan file kepada line chart. Begitu pula dengan ARIMA model, sambungkan pada line chart. Nah, baik. Klik ikon data tabel pada farm model untuk menampilkan hasil dari forecasting. Nah, di sini sudah ada variabel close yang sudah di forecast, ada juga variabel open yang sudah di forecast, variabel high, variabel low, variabel edge close, volume dan sebagainya yang sudah di forecast tentunya. Dan di sini saya hanya akan menampilkan hasil dari variabel close saja. Dan kita dapat menghapus kolom yang tidak diperlukan dengan menggunakan widget select column. Kita klik select column pada kita sambungkan dengan data table. Double klik select column. Nah, di sini sudah terfilter ya. Variabel yang tidak diperlukan kita dapat pindahkan kepada kolom ignore. Di sini sudah ada close to forecast dan sebagainya. Kemudian kita klik data table lagi.
untuk melihat hasil forecast-nya. Kita sambungkan dengan select column. Kita double klik data table. Nah, berikut adalah hasil dari forecast menggunakan VAR model. Di sini ada kolom close to forecast, close 95 CI low, close 95% CI high. Jika dilihat forecasting, harga saham MEDC ke depannya mengalami kenaikan yang signifikan. Kita juga bisa melihat grafiknya dengan mengklik ikon line chart. Nah, terlihat pada line pada grafik menunjukkan kenaikan di sini. Dari awal hanya 1180 dan pada akhir 1754. Terlihat pada grafiknya sangat mengalami kenaikan yang signifikan. Sekarang kita akan melihat hasil dari ARIMA model. Kita klik data table. Di sini ada kolom close to forecast, close 95% CI low, dan close 95% CI high. Baik, kalau dilihat, pada awal harga yang diprediksi mengalami penurunan secara konsisten. Mari kita lihat grafiknya dengan mengklik ikon line chart. Jika dilihat daripada awal harga yang diprediksi mengalami kenaikan, tetapi seiring berjalannya waktu mengalami penurunan yang secara konsisten. Bisa dilihat daripada grafiknya ya. Kenaikan dari beberapa waktu kemudian mengalami penurunan secara konsisten. Nah, bisa kita simpulkan setiap model tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. VAR model merupakan model yang sederhana sehingga tidak perlu dibedakan mana variabel yang endogen dan mana variabel yang eksogen. Hal ini dikarenakan semua variabel pada model VAR dapat dianggap sebagai variabel endogen. Cara estimasi model VAR ini dapat dikatakan relatif mudah, yaitu dengan menggunakan ordinary least square OLS pada setiap persamaan secara terpisah. Dan yang ketiga, peramalan forecasting dengan menggunakan model VAR ini pada beberapa hal lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model persamaan simultan yang lebih kompleks. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, model VAR lebih bersifat ateoritik karena tidak memanfaatkan informasi atau teori terlebih dahulu. Oleh karena itu, model tersebut sering disebut sebagai model yang tidak struktural. Dan yang kedua, kekurangannya yaitu pemilihan banyaknya leg yang digunakan dalam persamaan juga dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, terdapat 3 buah variabel eksogen dengan masing-masing leg sebanyak 8 buah. Maka pengestimasiannya yang dilakukan paling sedikit sebanyak 24 parameter
Oleh karena itu dibutuhkan data atau pengamatan yang lebih relatif banyak. Dan yang ketiga, seluruh variabel dalam VAR harus stasioner. Jika tidak stasioner, maka harus ditransformasi terlebih dahulu. Yang keempat, tidak mudah dalam menginterpretasikan koefisien yang diperoleh berdasarkan model VAR. Nah, untuk ARIMA model, keuntungannya yaitu yang pertama, model sangat efektif dalam mengatasi data yang tidak stasioner atau memiliki tren dan musiman. Dan yang kedua, ARIMA memungkinkan pengguna untuk memprediksi nilai-nilai masa depan dengan menggunakan data masa lalu yang dikumpulkan. Yang ketiga, ARIMA dapat digunakan dalam berbagai industri, dari keuangan hingga meteorologi. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Sedangkan kekurangannya ARIMA model ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai ekstrim atau anomali dalam data. Dan yang kedua, model ARIMA ini memerlukan jumlah data yang besar dan signifikan untuk memprediksi hasil yang akurat. Yang terakhir, ARIMA tidak membedakan antara penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ada beberapa faktor mengapa harga saham ini berfluktuasi, di antaranya yaitu fundamental perusahaan, yang kedua yaitu kebijakan perusahaan, yang ketiga ada panic selling, yang keempat ada kondisi ekonomi makro, dan yang kelima kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada manipulasi pasar. Tetapi saran untuk peneliti selanjutnya mungkin dapat ditambahkan metode lain juga guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Mungkin sekian, cukup analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.